Bagaimana teknis pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2021 di SMK Negeri 1 Kawali. Kenapa dibuatkan dalam bentuk video ini? Alasannya pertama agar diketahui oleh semua warga sekolah dan juga dipahami juga oleh seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatu ya alim ya fatu ya alim. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasannya sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengikuti berbagai kegiatan di sekolah kita ini. Pada kesempatan ini saya selaku ketua ujian sekolah di SMK Negeri 1 Kawali ini akan menerangkan bagaimana teknis pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2021 di SMK Negeri 1 Kawali. Kenapa dibuatkan dalam bentuk video ini? Alasannya pertama agar diketahui oleh semua warga sekolah dan juga dipahami juga oleh seluruh peserta ujian sekolah yang nanti mungkin diharapkan Bapak Ibu wali kelas 12 untuk men-share penjelasan ini. Jadi itu tujuan utamanya kenapa penjelasan pelaksanaan ujian sekolah ini untuk Bapak Ibu guru tidak diadakan rapat secara khusus. Pertama biar penjelasan ini juga sampai ke siswa kelas 12 sehingga mereka benar-benar memahami bagaimana teknis pelaksanaan karena ujian sekolah ini akan dilaksanakan daring di sekolah sehingga guru dan peserta atau siswa pun harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan oleh masing-masing karena ini pada situasi kondisi yang bisa dikatakan kurang baik. Kita mulai saja penjelasan teknis pelaksanaan ujian sekolah tahun 2021 di SMK Negeri 1 Kawali. Dimulai dari kepanitiaan dulu ya. Kepanitiaannya yang pertama yang bertanggung jawab tentunya adalah Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Maman Sudirman MM. Yang kedua, Cece Nur Hidayat atau saya sendiri selaku ketua ini bertugas untuk merencanakan dan membuat segala macam hal bertanggung jawab pelaksanaan ujian sekolah. Yang ketiga, sebagai sekretaris adalah Bapak Joko Landung SPDT, yaitu bertugas menyusun semua program kegiatan administrasi bahkan sampai menyusun laporan akhir dari kegiatan ini. Sebagai bendahara yaitu Ibu Haji EM, ini lupa menulisnya wajib ya, yaitu tentunya bertanggung jawab dalam pengadministrasian peng-SPJ-an keuangan yang digunakan dalam kegiatan ujian sekolah ini. Yang selanjutnya koordinator IT yaitu Bapak Gian Darmawan Eskom, tentunya bertanggung jawab pada penyiapan server dan kelancaran ujian sekolah ini. Yang selanjutnya sebagai sarana yaitu Bapak Eji SAG
itu bertanggung jawab atas ketersediaan semua sarana dan prasarana. Apalagi di kondisi pandemi ini tentunya banyak sarana-sarana tambahan di lain sarana utamanya. Nanti Bapak Eji yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk editor soalnya yaitu oleh Bapak Yanto Supriyanto Eskom. Ini tentunya bertanggung jawab dalam hal pengeditan, penguploadan soal ke server ujian. Selanjutnya dalam pelaksanaannya yaitu Bapak Dr. Andes Oman Suratman, Bapak Tris Utaryanto SPD, Bapak Dede Hernadi MPD, Bapak Jajat Sudrajat SST, Bapak Dian Sediana Eskom, Bapak Nono Suwarno SST, Ibu Mariana Dewi Nurmaela, Ibu Ika Rizkawati. Ini sebagai pelaksana, yaitu yang tugasnya adalah mengkoordinir atau mengabsen pengawas, merekap absen siswa yang tidak hadir, mengatasi siswa yang datang terlambat. Selanjutnya adalah menyiapkan administrasi untuk pengawas di ruangan. Selanjutnya adalah menjaga kondisi seluruh kegiatan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Yang selanjutnya adalah mengkoordinir siswa yang akan mengikuti ujian susulan. Itu tugas pokok dari pelaksana. Tentunya nanti ada hal-hal yang lain di luar yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya pembantu umum yaitu Bapak Hilman dan Bapak Dian Akbar. Ini tugas pokoknya adalah penyiapan ruangan sebelum pelaksanaan ujian sekolah. Dan setelah ujian sekolah itu dilakukan adalah penyemprotan disinfektan di setiap ruangan. Jadi ditugaskan kepada Bapak Hilman dan Bapak Dian setiap hari setelah selesai, maka setiap ruangan itu harus disemprot dengan menggunakan cairan disinfektan. Selanjutnya ada beberapa teknisi yaitu Bapak Jaja Nurjaman, Bapak Yusef Heri, Bapak Saidina Ali Ade Mahendra, Bapak Usur Rahman, dan Bapak Ade Asikin. Ini tugas pokoknya. Tugas pokoknya adalah penyiapan WiFi di titik-titik tertentu sesuai dengan perangkat yang ada. Selanjutnya adalah membantu peserta ujian jika terkendala dengan jaringan. Jadi nanti kalau ada permintaan dari Bapak Ibu pengawas di ruangan, jika terjadi trouble pada peserta, maka silakan Bapak Ibu pengawas untuk mengontak bapak-bapak tersebut. Selanjutnya tugas utamanya adalah penyiapan lab komputer ya untuk siswa yang mengalami kendala perangkat. Jadi untuk siswa yang mengalami kendala perangkat nanti pelaksanaannya di lab komputer dengan dibantu oleh bapak-bapak teknisi. Itu secara umum kepanitiaan ujian sekolah di SMK 1 Kawali. Tentu nanti ada hal-hal yang lain, tugas-tugas tambahan lain. Selanjutnya saya akan jelaskan petunjuk umum pelaksanaan. Pada pelaksanaan ujian sekolah tahun 2021 ini dilakukan dengan daring di sekolah yang diawasi oleh pengawas ujian. Jadi daringnya di sekolah agar tetap diawasi sehingga keformalannya akan terlihat. Berhubung situasi kondisi ini sudah beberapa sekolah pun sudah diizinkan untuk belajar di sekolah tatap muka. Karena situasi dan kondisi kegiatan di sekolah kita, maka untuk tatap mukanya, pembelajaran tatap mukanya tidak dilaksanakan karena kegiatan-kegiatan lainnya
masih banyak. Dan alhamdulillah pelaksanaan uji kom telah selesai kemarin tanggal 29. Alhamdulillah secara umum lancar meskipun ada beberapa peserta yang macet gitu. Jadi sekali lagi untuk para peserta kelas 12 ini kita mulai dengan pelaksanaan US daring di sekolah. Kecuali jika nanti ada sesuatu hal yang tidak diharapkan atau ada sesuatu lah gitu kan, baik pelarangan dari pemerintah dan sebagainya, maka ujian sekolahnya dilanjutkan dari rumah. Jadi ini dalam kondisi tertentu maka ujian sekolah tetap dilanjutkan meskipun tidak di sekolah, maka ujiannya dilanjutkan di rumah seperti biasa. Yang kedua, pelaksanaan ujian sekolahnya itu terbagi ke dalam 2 sesi. Masing-masing ruangan terdiri dari 17 peserta. Atau ini pembagiannya jumlah siswa per kelas dibagi 2. Dengan tujuan agar 50% dari kapasitas ruangan. Itu tujuannya kenapa dibagi 2? Agar memenuhi protokol kesehatan, yaitu 50% dari kapasitas. Nanti dalam hal ini adalah kapasitas ruangan. Jadi untuk absen 1 sampai 17 itu ada di satu ruangan. Nanti absen yang selanjutnya ini salah ya, bukan sesi 2 ya. Nanti ada di ruang selanjutnya. Jadi kalau 1 sampai 17-nya di ruang 1, nanti itu 18 sampai 32-nya di ruang yang lain ya. Jadi ini mohon maaf ini salah teknis. Itu. Jadi nanti setiap kelasnya dibagi ke dalam 2 ruangan. Ruangan yang digunakan adalah ruangan kelas biasa. Jadi kenapa tidak menggunakan lab komputer? Berhubung lab komputer yang kita punyai SMK 1 Kawal ini hanya 5 lab. Jadi kalau 5 lab kali 40, sedangkan yang boleh digunakan kan hanya 50%-nya. Jadi hanya 20. Jadi kalau 5 kali 20 berarti cuma 100. Sedangkan peserta kita kan 500 lebih, sehingga tidak memungkinkan untuk daringnya di lab. Untuk itu daringnya dilaksanakan di ruang kelas biasa. Nanti lab itu digunakan untuk siswa-siswa yang mengalami kendala perangkat saja. Ya. Itu ruangan yang digunakan adalah sebanyak 32 ruangan, karena kelasnya kan ada 16. Setiap kelasnya dibagi 2, sehingga ruangan yang digunakan adalah 32 ruangan. Yang selanjutnya yang keempat, secara umum pelaksanaan ujian peserta menggunakan perangkat gawai atau HP-nya masing-masing. Jadi silakan bawa HP-nya masing-masing. Tentunya dengan harus menyediakan kuota, karena perangkat WiFi di sekolah kita ini masih terbatas titik-titiknya. Tapi mudah-mudahan kami titik-titik tertentu menyediakan sinyal-sinyal tertentu saja. Jadi tetap seandainya misalkan kuota ini kalian tidak punya, tolonglah ke teman dekatnya, teman tetangga bangkunya untuk istilahnya mensedekahkan kuotanya kepada teman-temannya. Apalagi sekarang ini ujiannya pada bulan Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan ya. Akan dilipat gandakan sedekah kuotanya. Jadi untuk itu yang merasa lebih punya kuota, tolong bantu teman kalian ya. Lanjutnya, waktu pelaksanaan ujian sekolah ini semua harus dipahami. Sesi 1 itu waktu masuknya adalah jam 7.30 dan berakhir di 9.30.
Ini 3 jam untuk 2 mata pelajaran. Jadi sekaligus tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Ini akan menggunakan ruangan yang ganjil. Ya, nanti untuk yang sesi 1 maka mengisi ruangan yang ganjil. Nanti ruang 1, ruang 3 dan selanjutnya. Yang ke sesi 2-nya itu akan masuk di jam 08.30 sampai 10.30. Ini akan menggunakan ruang yang genap. Kenapa ini bermasuknya nanti? Ini setelah sesi 1 masuk mengerjakan soal, setelah 1 jam lebih mungkin akan menginjak ke soal yang kedua, maka sesi yang kedua baru masuk. Nah, jadi tidak ada istilahnya persilangan ya, yang keluar yang masuk. Ini mudah-mudahan diharapkan untuk mengurangi kerumunan. Selanjutnya nanti sesi 1 keluar di saat yang sesi 2. Di saat yang sesi 2 baru mengerjakan separuh ya, atau 1 soal, 1 mata pelajaran. Sehingga tidak ada lagi pertemuan antara peserta sesi 1 dan sesi 2. Dan ruangannya akan berbeda, itu kan yang 1 ganjil, yang 1 genap, sehingga nanti ada jarak antara sesi 1 dan sesi 2. Ada jarak ruangan sehingga tidak diharapkan untuk memperkecil kerumunan. Itu waktu pelaksanaan. Jadi mohon diingat untuk sesi 1 masuk jam 7.30, sedangkan berakhir di 9.30. Sedangkan sesi 2 jam 08.30, dan diharapkan ini yang sesi 2 ini tidak pas masuknya tidak ribut sehingga tidak mengganggu yang sudah masuk di sesi 1. Ya, diharapkan itu. Dan nanti pun sama, yang sesi 2 yang keluar yang sudah selesai ini diharapkan jangan ribut sehingga tidak mengganggu yang sesi 2 yang masih mengerjakan. Itu teknis pelaksanaan waktunya ya, waktunya. Selanjutnya jadwal ujian sekolahnya. Ini jadwalnya itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Jadi tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 6. Untuk hari Senin itu semua mapelnya sama, yaitu PAI dan PKN, baik sesi 1 dan sesi 2. Dan ini soal-soal ini semuanya di password. Nanti Bapak Ibu pengawas yang akan membagikan password di soalnya. Ya, jadi soal ini di password. Untuk hari Selasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Untuk hari Rabunya bahasa Arab dan paket keahlian atau kejuruan. Dan yang di hari terakhir adalah matematika. Jadi sesi 2 dan sesi 1 mata pelajarannya sama. Mata pelajarannya sama. Nanti ini jadwal ini tentunya akan di-share melalui wali kelas masing-masing. Selanjutnya pembagian ruangannya bagaimana? Nah, ini pembagian ruangannya. Nanti misal ini Bapak tidak seluruhnya, nanti pun mungkin oleh Bapak wali kelas diharapkan di-share apakah saya sesi 1, apakah saya sesi 2, apakah saya ruangan 1 atau ruangan 2. Ini secara umum saja pembagiannya begini. Misal 12 TKRO 1A, kalau Bapak menyebutnya A artinya absen 1 sampai 17. Itu ada di ruang 1 ya. Untuk 12 TKRO 1 absen 18 dan seterusnya maka berada di ruang 3, karena sesi 1 itu ada di ruangan yang ganjil dan seterusnya, itu kan 5, 7, 9 sampai 31. Untuk sesi 1 ini adalah untuk jurusan TKRO, TKJ, dan RPL. Jadi diingat kalian semua, untuk sesi 1 adalah untuk jurusan TKRO, TKJ, RPL.
dan mengisi ruangan yang ganjil. Selanjutnya untuk yang sesi 2, ini akan mengisi ruangan yang genap. Itu ruangan 2, 4, 6 sampai 32. Ini untuk kelas DPIB, OTKP, AKL dan SK. Di DPIB, TKP, AKL dan SK itu ada di sesi 2. Ya. Kalian masuk di ruangan yang nomornya genap. Ingat, waktu masuknya sesi 1 tadi jam 7.30, sesi 2 adalah jam 8.30. Nanti untuk data-data ruangannya oleh Bapak Ibu wali kelas di share ke kalian. Untuk lengkapnya itu pembagian secara umum. Selanjutnya di mana ruangannya? Nah, ini denah ruangannya ya. Yang kalian harus pahami, terutama hari pertama sih. Kalau hari selanjutnya kan udah kalian tahu. Jadi kalau dari sini pintu gerbang, ini pos satpam, ya, ini pos satpam. Terus yang ini adalah gedung TU. Nah, ruang 1 ini ruang kurikulum. Ini 1, 2, 3, 4, 5-nya ke gedung bagian depan, 6, 7, 8, dan di ujung ini adalah ruang panitia dan ruang pengawas. Selanjutnya 9-nya ke gedung TKR, ke sini ke TKR, sebelah UKS ya, sebelah UKS. Ruang 9, ruang 10, ruang 11, ruang 12, ruang 13. Selanjutnya di seberang lapang itu ruang 14, 15, 16. Selanjutnya di sisi tiang bendera ini ya, tiang bendera di sini ruang 17, ruang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27. Ini di samping lab IPA ya, di samping lab IPA ini 27. Selanjutnya ke belakang harusnya 23 ke belakang dulu, 24, 25, 26, 27 ke sini. Selanjutnya ruang selanjutnya adalah ke gedung AKL ke sini ya. Di depan bengkel TKR. Itu ruang 28, 29, 30, 31 dan 32. Ini semuanya ada di lantai bawah. Jadi tidak menggunakan yang lantai atas. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kerumunan. Jadi yang harus diingat adalah menjaga kerumunan. Ya, kalau pakai masker, hand sanitizer kan itu masing-masing. Nah, terus diingat. Jadi nanti yang ganjil untuk sesi 1 ya, 1, 3, 5, 7, berarti yang ini masih kosong. Ruang 2 masih kosong, ruang 4 masih kosong, ruang 6 masih kosong. Itu teknisnya. Itu untuk denah ruangan yang kalian atau Bapak Ibu pengawas juga harus memahaminya. Selanjutnya daftar pesertanya nanti terlampir saja ya, nanti akan disebar oleh Bapak Ibu wali kelas. Selanjutnya juga Bapak Ibu pengawas, daftar hadir pengawas pun nanti akan disebar di grup ya. Cuman ada poin pokoknya di sini bahwa pengawasan adalah Bapak Ibu guru yang berusia kurang dari 45 tahun. Karena agar sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Sedangkan Bapak Ibu guru yang usianya di atas 45 tahun mungkin secara kedinasan pun kan harus bekerja dari rumah atau WFH. Itu jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang usianya di atas 45 tidak dilibatkan, karena ini pun sama demi keselamatan kita bersama ya, demi keselamatan kita bersama. Berhubung menurut protokol kesehatan Bapak Ibu guru atau siapa saja yang usianya di atas 45 tahun itu harus bekerja dari rumah. Yaitu untuk pengawas nanti disebar di grup. Selanjutnya adalah tata tertib peserta. Ini untuk peserta, untuk siswa-siswa. Peserta US wajib menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dari rumah,
Insya Allah kalau nanti ada yang lupa, sekolah menyediakan, tapi jangan lupa tiap hari. Selalu lupa tiap hari ya. Kalau ya siap, sekolah menyediakan bagi yang lupa membawa masker. Jadi jangan sampai lupa membawa masker, pulang lagi ke rumah untuk membawa masker atau membeli dari toko lah. Insya Allah sekolah menyediakan, tapi jangan tiap hari ya lupa. Nah, cuma bukan lupa ngajak itu. Selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan keran yang sudah disediakan di tempat-tempat tertentu atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya adalah kalian tetap harus menjaga jarak. Ingat, harus menjaga jarak. Selanjutnya peserta US memasuki ruangan setelah tanda dibunyikan. Nanti ini tentunya akan dipandu oleh Bapak Ibu pengawas. Dan sebelum masuk nanti kalian oleh Bapak Ibu pengawas akan diberikan atau bukan diberikan namanya, diteteskan hand sanitizer. Jadi sambil di absen itu kalian nanti tangannya itu akan ditetesi oleh hand sanitizer oleh Bapak Ibu guru pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas itu harus membawa dari ruang panitia, ruang pengawas itu membawa hand sanitizer ya. Selanjutnya adalah peserta US yang terlambat itu diperkenankan mengikuti US ujian sekolah setelah mendapat izin dari ketua pelaksana US ya, dengan tanpa diberi perpanjangan waktu. Selanjutnya adalah peserta US wajib, nah ini wajib membawa gawai atau HP masing-masing beserta kuota internetnya. Tapi kalau misalkan benar-benar kalian rusak atau ada permasalahan di HP atau gawai, datang ke sekolah karena nanti menyediakan di lab, kalian mengerjakannya di lab komputer. Tas, buku, dan catatan lainnya itu dikumpulkan di depan ruang kelas. Jadi nanti tas, buku, catatannya dikoordinir oleh Bapak Ibu pengawas, suruh simpen di depan ruang kelas. Peserta membawa alat tulis yaitu berupa pulpen dan kartu peserta ujian. Ya, jadi kartu peserta ujian jangan lupa kan. Selanjutnya membawa pulpen ini untuk memotret dan sebagainya. Peserta US login ke alamat soal dengan bimbingan pengawas. Jadi nanti dibimbing oleh Bapak Ibu pengawas. Setelah berdoa, mungkin kalian aktifkan HP-nya, aktifkan kuotanya, silakan masuk ke alamat soal yaitu lms.smkn1kawali.sch.id. Peserta US yang terkendala dengan perangkat silakan melapor saja kepada Ibu pengawas untuk diizinkan mengerjakannya di lab komputer yang tadi akan dipandu oleh Bapak teknisi tadi ya, Bapak teknisi. Selanjutnya peserta US mengisi daftar hadir, ya menandatangani daftar hadir nanti yang oleh pengawas ya. Selama US berlangsung, peserta US hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin pengawas. Nah, jadi kalau ada mau ke air, mau ke mana gitu kan, tetap harus mendapat izin dari pengawas ruangan. Peserta yang US yang telah selesai sebelum waktunya berakhir, ya silakan untuk pulang, tapi berakhirnya ya maksimal 15 menit sebelum waktunya berakhir. Nah, waktunya berakhir berarti mana yang tadi ya, jadi ini jadi kalau sesi 1 kalau sudah jam 9.15 2 mapelnya sudah selesai, silakan keluar. Tapi kalau misalkan baru 30 menit sudah selesai, ya diusahakan tetap di dalam karena nanti akan bertubrukan dengan sesi 2 itu tujuan. Jadi tetap istilahnya tetap ada di dalam ruangan. Tapi kalau sudah 15 menit sebelum berakhir, silakan saja untuk meninggalkan ruangan. Selama WES berlangsung, peserta dilarang tentunya, ini udah ketentuan umum, menanyakan jawaban kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan
itu kan kepada peserta lain ya, diacung-acung HP nu BA nggak boleh ya, nanti akan ditegur oleh Bapak Ibu guru pengawas, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Nah ini ya, tidak boleh HP-nya dikasihkan ke teman, silakan pengerjakan, itu tidak boleh ya. Jadi Bapak Ibu pengawas ini ya yang akan mengawasi kalian. Selanjutnya untuk Bapak Ibu pengawas yang diberi tugas untuk mengawasi ujian sekolah ini ada beberapa tata tertib atau aturan yang harus dipahami. Yang pertama tentunya adalah menjalankan protokol kesehatan. Ini ya sudah harga mati. Jadi untuk kesempatan ini adalah harga mati. Diharapkan Bapak Ibu pengawas itu sudah datang di lokasi itu 30 menit sebelum kegiatan dimulai ya, telah hadir di lokasi sekolah. Yang selanjutnya adalah pengawas ruang itu menerima penjelasan. Mungkin kalau ada beberapa hal yang perlu penjelasan lagi, nanti saya atau Bapak Kepala Sekolah akan menjelaskan kembali. Selanjutnya adalah pengawas menerima map. Nah, map itu yang berisi daftar hadir, berita acara, dan amplop password soal. Nanti jadi Bapak Ibu pengawas itu harus memastikan di dalam mapnya ada daftar hadir, ada berita acara, ada amplop password soal. Selanjutnya adalah pada saat pelaksanaannya ini pengawas masuk itu ke ruangan 20 menit sebelum pelaksanaan agar bisa memeriksa kesiapan ruangan. Mempersilakan peserta UAS memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta dan meletakkan tasnya di bagian depan serta serta meneteskan hand sanitizer kepada tangan peserta. Dan peserta itu diharapkan duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Jadi nanti di tiap bangkunya ada nomor dan ada namanya, silakan duduk sesuai dengan nomor dan nama. Sebelum masuk kalian itu akan diteteskan hand sanitizer oleh ibu pengawas. Selanjutnya adalah memeriksa dan memastikan setiap peserta UAS hanya membawa HP gawai, pulpen, pensil dan kartu peserta. Jadi tidak membawa buku catatan dan sebagainya. Ya. Selanjutnya untuk hari pertama ini Bapak Ibu pengawas diharapkan membacakan tata tertib ujian sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu guru mempersilahkan membuka HP dan masuk ke alamat ujian sekolah, yaitu sudah tadi disebutkan alamatnya adalah lms.smkn1kawali.sca.id dengan username dan password masing-masing tentunya ya. Untuk username dan password masing-masing itu untuk loginnya itu ada di kartu peserta. Untuk username adalah nomor induk siswa ya. Username adalah nomor induk siswa. Berarti nomor induknya adalah 1819 kalau tidak salah dan setelahnya. Sedangkan passwordnya ini setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi jangan lupa ini ya, untuk peserta nih, jangan lupa username dan password. Selanjutnya Bapak Ibu pengawas menuliskan atau memberitahukan password soal kepada peserta ujian. Jadi nanti kalau sudah siap semua tinggal bisa diberitahukan atau dituliskan di papan tulis password soalnya apa. Token namanya. Selanjutnya adalah membantu peserta jika ada yang mengalami kendala perangkat dan jika bermasalah dengan perangkat untuk mempersilahkan mengerjakan di lab komputer. Jadi meskipun yang terkendala dengan perangkat tetap masuk dulu ya. Nanti kan di absen dulu. Ya. Selanjutnya memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir. Selanjutnya adalah mempersilahkan peserta ujian untuk mengerjakan soal. Dan 15 menit sebelum UAS selesai, pengawas ruangan memberi peringatan kepada peserta UAS bahwa
waktunya tinggal 15 menit lagi. Selanjutnya mempersilahkan mengerjakan mata pelajaran yang kedua. Jika mata pelajaran yang pertama sudah selesai, dengan memberitahukan kembali password soal tersebut. Jadi tidak ada istirahat antara mapel yang ke-1 dengan mapel yang kedua. Jadi sekiranya sudah selesai, tapi selesainya jangan 5 menit sudah dikasih ya. Jadi minimal ini 1 jam sudah selesai, silakan ya, 1 jam, karena durasi waktunya kan 90 menit. Jadi kalau misalkan 60 menit sudah selesai, Bapak Ibu pengawas bisa mempersilahkan untuk masuk ke soal yang kedua. Tapi kalau baru 30 menit atau 45 menit, silakan untuk diberi diberi nasihat lagi untuk memeriksa kembali jawaban-jawabannya. Jadi bisa membuka kembali. Nah, jangan sampai baru 15 menit ya, sudah selesai. Jadi minimal adalah 60 menit sudah selesai. Selanjutnya adalah mempersilahkan peserta ujian meninggalkan ruangan dengan tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan. Selanjutnya yang terakhir, jika semuanya sudah selesai, maka Bapak Ibu pengawas menyerahkan map yang berisi daftar hadir peserta, berita acara pelaksanaan UAS, dan tadi amplop passwordnya itu dikembalikan ke ruang pengawas atau ruang panitia. Yaitu mengenai penjelasan mengenai teknis pelaksanaan UAS di SMKN 1 Kawali tahun pelajaran 2021. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami, kalian atau Bapak Ibu guru bisa menanyakan langsung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.